Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Jadi di sini saya akan kembali membahas regresi non parametrik. Kalau kemarin kita membahas tentang kernel, jadi regresi kernel kan berbasis kernel ya, fungsi kernel kayak uniform, segitiga, Epachenikov, kemudian Gauss. Nah, sekarang kita akan membahas regresi non parametrik yang basisnya itu spline. Jadi kita akan berfokus pada orde dan juga titik knot kayak gitu. Jadi about spline dulu ya, pendahuluan kayak spline itu dalam regresi non parametrik mempunyai sifat fleksibel dan mempunyai kemampuan mengestimasi perilaku data yang cenderung berbeda pada interval yang berlainan. Nah, spline merupakan potongan atau bahasa Inggrisnya ya truncated tadi ya, polinomial tersegmen yang kontinu, sehingga memiliki kemampuan menyesuaikan diri lebih efektif dari karakteristik data. Jadi intinya kalau kita menggunakan regresi linear sederhana berganda itu kan ya namanya juga linear ya, pasti hanya satu garis lurus gitu aja, entah ke bawah, ke atas, atau horizontal flat kayak gitu. Nah, tapi dengan regresi spline kita itu bisa membentuk sebuah belokan kayak gitu. Misalkan ini ya, X-nya itu variabel X-nya ada umur itu 0 sampai 60. Kemudian Y-nya itu kayak pengeluaran dia, spending-nya dia, kayak gitu. Nah, ketika misalkan umur 0 sampai 30 tahun, pengeluarannya itu banyak. Sedangkan kalau udah umur 30 tahun hingga 60 tahun itu pengeluarannya makin dikit. Nah, jadi kan itu kayak ada belokan ya, di 30 itu ada perubahan kurva gitu. Nah, itu dengan regresi spline itu bisa dimodelkan dengan baik. Kalau di regresi linear kan nggak bisa. Nah, persamaannya sendiri, secara umum spline keluarga polinomial translated berorde M itu didefinisikan dengan titik-titik knotnya yaitu knot 1 sampai knot K itu dengan rumus ya MX itu ya, Y itu sebenarnya Y sama dengan sigma dari beta J X pangkat J ditambah dengan sigma beta J plus MN1 dikalikan dengan X min knot J pangkat MN1. Nah, jadi ini persamaan regresinya kayak gitu. Nah, nilai knot-knot itu, knot 1, knot 2 sampai knot ke K, ya K itu ya banyaknya knot yang kalian inginkan, itu letaknya di antara A dan B. A dan B ya bisa dikatakan sebagai nilai minimum dan maksimum dari variabel kalian, kayak gitu, prediktor kalian. Nah, berbeda dengan regresi yang biasanya, di sini ada dua beta, dua parameter kayak gitu. Jadi yang parameter yang pertama itu miliknya X biasa ya, X pangkat J itu maksudnya X dengan pangkat dari orde kalian dan juga punya beta lagi yang miliknya knot kayak gitu. Jadi beta yang pertama itu beta J X pangkat J misalkan ya eh, M-nya orde kalian itu 3, berarti kan dari 0 sampai MN1, 3 MN1, 2, berarti ya beta 1 X1 pangkat S1, terus beta 2 kali X pangkat 2, dan kayak gitulah intinya. Kalau 3 berarti 2 ya, sampai 2 ya. Beta 0 X pangkat 0, berarti beta 0 toh, terus beta 1 X pangkat 1, dan beta 2 X pangkat 2 gitu. Nah, kemudian yang satunya, itu ada namanya titik knot. Misalkan knotnya itu ada 3 knot gitu juga ya, 3 knot. Nah, berarti kan M-nya tadi berapa? 3 ya. Orde 3, 3 knot juga. Nah, kalian juga bisa orde 3, knotnya 2 gitu. Nah, misalkan orde 3, knot 3 deh. Berarti kan M-nya 3. Nah, J-nya itu berjalan dari 1 sampai 3. Berarti beta 1 tambah 3 kurangi 1 gitu ya. Terus beta 2 tambah 3 kurangi 1 sama beta 3 tambah 3 min 1 kayak gitu. Nah, X dikalikannya juga sama. X min knot 1, terus X min knot 2, dan X min knot 3 gitu. Nah, ini kalau kalian perhatikan di persamaan ini MX ini itu yang paling kanan ada yang X min knot pangkat M min satunya di bagian bawahnya ada tanda plus. Nah, tanda plus itu berarti pilihan ya. Nah, maksudnya itu ketika X min knot J itu lebih besar dari 0, maka akan ada nilainya nilai dari translated-nya itu. Berarti nilainya itu sebesar X min knot J pangkat M min 1. Tapi ketika nilai variabel prediktor kalian X dikurangi dengan titik knot kalian, knot J gitu ya, itu negatif atau kurang dari 0, maka nilainya akan disama dengan 0 kayak gitu. Nah, ini kalau estimasi regresi spline itu bisa menggunakan OLS, namun harus ada sedikit modifikasi karena kita lihat kalau Y-nya itu sama dengan regresi biasa ya, Y1 sampai YN banyaknya data. Nah, tapi X-nya ini ada dua. Kalau regresi biasa kan satu tok. Nah, kalau di sini ada dua, yaitu X-nya yang pertama itu miliknya pangkat atau miliknya orde gitu. Jadi
111 itu ke bawah, terus X1, X2 sampai Xn ke bawah. Nah, ini ke kanannya itu ordenya. Berarti misalkan ordenya 3, berarti kan yang ke kanannya X1 itu berarti ada X1 pangkat 1, terus X1 pangkat 2, X1 pangkat 3 kayak gitu ya. Jadi ada miliknya X-nya si orde gitu. Nah, terus ada lagi X-nya milik si translated. Itu yang XK di bagian bawah. Berarti itu barisnya itu sebanyak N ya, banyaknya data, tapi kolomnya itu sebanyak si knotnya. Misalkan kalian 5 knot atau 5 titik belok, ya berarti ke kolomnya itu ada 5. Jadi X1 main knot 1, terus X1 kurangi knot 2, dan sampai X1 kurangi knot 5 gitu. Nah, itu X-nya ada 2 ya. Nah, kemudian betanya pun parameternya ada 2. Yang pertama itu beta 0, beta 1, sampai beta M-1 atau orde kurangi 1. Dan parameter yang kedua itu miliknya si translated, yaitu beta mn1 tambah 1, beta mn1 tambah 2, sampai beta mn1 tambah KK itu banyaknya knot tadi. Nah, kalau kayak gini kan nggak bisa di OLS biasa kan, jadi kalian harus gabungkan antara X yang miliknya orde dengan X yang miliknya si translated. Jadi X dan XK ini harus digabung. Nah, dan juga parameter yang beta 0, beta 1, sampai beta mn1 miliknya si orde itu juga harus digabung dengan parameternya si translated yang beta mn1 plus 1 dan beta mn1 plus 2 dan seterusnya itu. Jadi kayak gini, kalau kalian lihat X tebal, ini X bold ya, itu sama dengan X digabungkan dengan XK, tapi gabungannya itu ke kanan. Jadi setelah X ini, ke kanannya lagi ditambah kolom ya XK ini. Tapi kalau yang parameter itu ke bawah penambahannya. Jadi beta 0, beta 1, sampai beta mn1, lalu dilanjut dengan beta mn1 tambah 1, beta mn1 tambah 2, dan seterusnya sampai beta min1 plus K gitu. Nah, kalau bentuknya udah gabungan kayak gini kan berarti kan persamaannya Y sama dengan X beta tambah epsilon. Nah, itu udah bisa digunakan sebagai OLS biasa, estimasi parameternya. Nah, estimasi parameternya karena OLS ya gampang ya, dalam bentuk metrik itu dituliskan beta topi sama dengan X transpose X diinverskan dikalikan dengan X transpose Y itu yang bagian bawah tadi itu. Yang ini ya. Nah, jadi udah bisa dengan OLS biasa kalau X-nya itu penggabungan antara X yang ordered dengan X yang translated, dan betanya pun udah gabungan antara beta yang ordered dan beta yang translated kayak gitu. Nah, kita udah bahas titik knot atau titik belok tadi ya. Titik knot itu merupakan titik perpaduan bersama di mana terdapat perubahan perilaku pola. Jadi, ketika ada perubahan atau belokan, nah itu harusnya disitulah ada titik knot gitu. Nah, untuk mendapatkan spline yang optimal, tentu saja kita harus memilih titik knotnya itu berapa jumlahnya yang tepat, dan letaknya di mana. Kalau yang saya contohkan tadi kan, X-nya ada umur misalkan 0 sampai 30 tahun, dan 30 tahun sampai 60 tahun. Nah, ketika umur 30 tahun itu, yang tadinya peluarnya banyak menjadi sedikit gitu ya, sampai ke umur 60 tahun. Nah, maka itu berarti kan ada satu titik knot yang optimal. Nah, kalian juga harus tepat kan. Oh, ternyata kalau umur 0 sampai 30 tahun spendingnya itu pengeluarannya banyak, sedangkan umur 30 tahun sampai 60 tahun itu pengeluarannya dikit. Berarti kan itu harus letak titik knotnya ada di umur 30. Kalau kalian meletakkannya di umur 20 atau 10 tahun itu kan akan membuat model kalian jelek kayak itu. Nah, untuk menentukan titik knot yang optimum itu di mana kayak gitu ya, kalian bisa menggunakan beberapa metode seperti cross validation dan generalized cross validation seperti yang kita bahas kemarin, tapi tentu saja sintaksnya sudah berbeda karena GCV yang spline dan GCV yang kernel itu berbeda ya. Kalau GCV yang kernel kan kita memang mencari kayak bandwidth optimumnya gitu. Nah, sedangkan kalau di sini kita mencari knot yang optimum kayak gitu. Nah, selain itu ada metode penalize, tapi kita kali ini akan menggunakan GCV ya, karena nggak mungkin kita gunakan semuanya terlalu banyak nanti. Nah, untuk menghitung GCV sendiri rumusnya yang paling bawah ini adalah 1/n atau n pangkat min 1 RSS atau kayak MSE dibagi dengan n pangkat min 1 1/n dikalikan dengan trace 1 min 1 ini identitas ya, metrik identitas. Metrik identitas dikurangi dengan metrik Hessian, kemudian dikuadratkan. Nah, metrik Hessian sendiri rumusnya yang paling atas itu adalah X. Ini X yang udah gabungan ya, gabungan antara ini ya. Kalian bisa lihat di X yang ini sudah ada miliknya si orde dan juga yang sebelah kanannya miliknya translated. Jadi rumusnya metrik Hessian adalah X kalikan dengan X transpose X diinverskan dikali dengan X transpose. Ya, RSS itu MSE cuma dia di sini bentuknya metrik. Jadi Y min X kali beta ditranspose dikalikan dengan Y min X dengan beta kayak gitu. Ya, jadi itu kayak biasalah. Cuma dalam bentuk metrik semua di sini.
Ini resultnya nanti kita lihat. Nah, kemudian kita menggunakan R. Yang pertama kita lakukan tentu saja membuat fungsi translated. Karena kita lihat di sini, yang pertama harus menghitung translated-nya dulu ya. Sorry, bentar. Nah, jadi di sini kan kalian bisa melihat bahwa ketika ininya apa? Nilai X dikurangi dengan titik knot kalian lebih besar dari 0, maka ada nilainya. Tapi kalau X dikurangi titik knot kalian itu 0, kurang dari 0 atau negatif itu nggak ada nilainya kan. Nah, makanya kita bawa itu bahasa tersebut, bahasa manusia ke dalam sintaks. Nah, ketika datanya itu kurang dari titik knot atau variabel X-nya itu kurang dari knot, maka dia akan disamadengankan 1. Kenapa disamadengankan dengan 1? Karena ketika sama dengankan 1, dengan A gitu ya. Kenapa disamadengankan dengan A? Karena ketika A dikurangi A itu kan 0. Jadi ketika data kalian kurang dari knot, maka 0 kuadrat atau 0 pangkat 3 atau berapapun dimensi kalian, orde kalian, pasti kan 0 gitu. Nah, namun ketika datanya kalian itu lebih besar dari A, lebih besar dari titik knot, maka dia akan dihitung dengan data kalian dikurangi dengan titik knot kalian, terus dipangkatkan dengan orde kalian. Ini sebenarnya kalian kalau udah bisa mengalih bahasakan dari bahasa manusia ke dalam bahasa komputer itu udah bisa membuat semua sintak gitu ya intinya. Dan di sini saya nggak akan menggunakan library karena ini ya, saya udah nyari-nyari di Google kayak gitu. Si spline sendiri tuh outputnya kurang lengkap ya library-nya. Jadi saya mendingan buat sintak sendiri agar output kita lengkap. Nah itu. Nah, ya kemudian kita menghitung MPL atau ya sebenarnya ini metrik ini ya inverse ya. Inverse metric. Cuma kalau menggunakan inverse metric langsung dari R itu biasanya tidak bisa mengatasi metrik singular kayak gitu. Nah, untuk mengatasi tersebut kita bisa menggunakan singular value decomposition atau SVD. Nah, jadi di sini saya membuat sintak inverse metric kayak gini dengan ya ini ya SVD ini kayak gitu. Jadi kalian bisa membuat sintak sendiri. Tapi kalau metrik kalian itu tidak singular ya kalian cukup menggunakan library Matlab kayak gitu ya. Terus tinggal dituliskan inf kayak gitu ya, inverse dari metrik kalian. Nggak perlu buat sintaks MPL ini kayak gitu. Tapi kan ini jaga-jaga aja barangkali metrik kita singular kayak gitu. Nah, kemudian data saya itu X-nya itu umur ya. Dari 41 tahun hingga 60 tahun. Penambahannya itu 1. Jadi 41 tahun, 42 tahun, 43 tahun, sampai 60 tahun. Gitu. Kemudian Y saya itu, ya ini ya, kayaknya kadar gula darah. 196, 200, kayak gitu. Kita plotkan. Oke, kita lihat ya. Ntar ini too large. Mari kita plotkan lagi. Ya, tadi karena ini ya, bagian saya itu terlalu kecil tadi. Saya geser ke kanan. Nah, ini setelah saya geser ke kiri udah muat gambarnya. Jadi ini sih, dari data kita itu terlihat bahwa bukan pola linear ya. Maksudnya kan kalau regresi linear kan ke kanan atas atau ke kiri atau ke kanan bawah itu kan kayak ya itu kaku gitu ya. Sedangkan kalau dengan regresi spline ini bisa berbelok-belok nanti mendekati titik-titik ini ya gitu. Nah, kemudian saya pertama harus menghitung GCV dulu ya. Ini saya hapus dan kecilkan dulu deh. Jadi yang pertama kita menghitung GCV. Nah, jangan sampai kalian menggunakan GCV dari si kernel ya, karena udah beda gitu. Inputannya ada Y, variable respon, variable independent X, kemudian M orde kalian, orde spline kalian, kemudian L, ya panjangnya titik knot, banyaknya titik knot itu. Nah, seperti saya katakan tadi, A dan B itu nilai minimum dan maksimum, ya kalian bisa tambahkan dan minkan dari si nilai variabel bebas kalian. Karena titik knot itu kan motongnya harus di antara variabel-variabel X itu kan. Kayak gitu. Nah, kemudian K itu ini ya, knot yang dicobakan. Itu nilainya dari A sampai B sebanyak L gitu ya. Jadi ya kalian berarti misalkan tadi ada 41 tahun sampai 60 tahun kan ini. Ya berarti yang dicobakan ya 41 tahun, 42 tahun, 43 tahun dicobakan sebagai titik knot semua gitu. Nah, V-nya itu panjangnya K, panjangnya atau banyaknya titik knot, kemudian N-nya itu banyaknya data dari length Y ya. Kemudian saya menggunakan metrik GCV dan metrik MSE. Ini sebenarnya metrik kosong berukuran V, yaitu berukuran banyaknya knot yang dicobakan, dan kolomnya 1. Karena ini nanti saya akan membuat tabel yang isinya itu
knot-knot yang dicobakan dan hasil GCV dan MSE-nya. Nanti kalian akan lihat, jadi akan lebih jelas. Nah, kemudian kita, ini cukup panjang ya, karena ini manual, jadi sintaknya itu dibikin sendiri, jadi panjang penjelasannya. Kita akan melakukan looping, kita akan membuat metrik, isinya nol dulu semua. Nah, ukurannya itu, kolomnya itu ada M+1, karena ordernya M ya, kemudian ada konstanta juga kan, ya udah jadi M+1, n row-nya banyaknya data itu sebanyak n tentu saja. Nah, isiannya itu apa? Isiannya itu, oh ya ini M+1 karena ini ada translated-nya ya. Jadi isiannya itu untuk kolom 1 sampai M itu isiannya ya ini aja sih. X pangkatkan dengan order-ordernya. Misalkan order kalian itu ada 5. Kalian pengen bikin regresi spline polinomial 5 gitu ya. Nah, berarti kan X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, sampai X pangkat 5 kayak gitu kan. Nah, kemudian ada M+1 itu untuk translated-nya. Jadi kolom terakhir itu untuk si itu yang ada ininya sih. Kalian bisa lihat sih. Mana ya? Nah, ini yang ada ininya, translated-nya. Ini kan kolom-kolom translated kayak gitu. Nah, karena saya pengen gunakan satu knot, ya berarti ininya satu aja. Tapi kalau kalian pengen gunakan 2 atau 3 atau lebih, ya kalian buat lagi M+2, M+3, ininya ditambahkan lagi ya. Kayak gitu. Kemudian setelah itu saya akan melakukan perkalian metrik W. Nah, metrik W itu sendiri sebenarnya ini sih. Metrik X ini gabungan antara yang knot order, X-nya order dan juga X-nya si knot. Jadi ini daripada saya namakan X semua. Jadi masa ini saya namakan X, kemudian ini X, terus gabungannya X lagi kan agak pusing ya. Jadi gabungan X ini yang pangkat order dan juga X-nya translated saya namakan W di sintaks kayak gitu. Nah, jadi kita harus menghitung T ini transpose, W transpose dikalikan karena perkalian metrik pakainya persen, bintang persen gitu. Jadi W bintang persen, bintang persen dikalikan dengan W. Jadi perkalian metrik W gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena kita akan menghitung, ya ini kan, untuk menghitung Hessian perlu W transpose W, ini kan, perkalian ini. Kemudian juga perhitungan yang lain kayak perhitungan beta gitu ya. Untuk estimasi parameter ini kan juga butuh X transpose X, ya tadi W transpose W tadi. Nah, habis itu dia akan diinverskan kan ini. Ada pangkat min satunya. Yang metrik Hessian pun sama diinverskan. Nah, jadi kita gunakan yang tadi SVD tadi. Kan namanya MPL ya fungsi kita. Jadi setelah dikalikan terus di MPL, terus ini hasil perkalian metrik W transpose W tadi diinverskan. Namakan Z gitu. Saya namakan Z. Nah, untuk mengestimasi beta kan kalian tahu kan ini ya. Ini X transpose X diinverskan. Tadi saya namakan Z. Udah selesai. Terus dikalikan dengan X transpose Y. Atau kalau disintaks W transpose Y ya. Jadi ini Z udah terus W transpose kali Y kayak gitu. Jadi kalau kalian sudah bisa membahasakan matematika ke dalam ini sintaks R atau bahasa pemrograman yang lain sebenarnya udah gampang sih, tinggal tulis-tulis gitu. Nah, setelah udah menemukan betanya, kita juga harus menghitung metrik Hessian kan tadi. Nah, rumusnya metrik Hessian kan kalau kalian lupa lagi kita bisa melihat di sini. Nah, ini X transpose X di inverse sudah kita namakan Z. Nah, ini berarti tinggal dikalikan dengan W dan W transpose kayak gitu. Nah, jadi ini W, terus ini W transpose. Nah, terus ini Z ya, kayak tadi. Nah, setelah kita udah punya metrik Hessian, nanti kita bisa ngitung GCV, kita udah bisa menemukan beta, berarti kita bisa menghitung estimasi Y topi. Nah, Y topi sendiri saya ini kan namakan MU aja nggak apa-apa ya. MU ini bukan Manchester United ya, itu tim saya tidak suka itu, saya sukanya Liverpool. Jadi ya ini ya, karena MS itu rumusnya itu 1/n kali errornya, error kan Y min Y topi. Jadi ini Y min Y topi, Y min mu. Kemudian ini Y min mu sama ya. Kenapa ini 2 kali? Ya karena dalam matriks itu nggak bisa pangkatkan gitu aja ya di R itu. Kayak Y min mu kuadrat itu. Tapi kalian harus mengalihkan transposnya dengan metrik asli itu. Itu namanya sama aja dengan kuadrat metrik gitu. Kemudian di per n, yaitu kan MSE biasa. Nah, di sini saya menghitung GCV-nya dengan rumus ini tadi.
super n RSS atau MSE ini dibagi super n trace dari metrik identitas kurangi metrik Hessian dikuadratkan. Ya itu tadi ya, ini MSE-nya yang atas n kuadrat MSE dibagi dengan diagonal dari metrik identitas dikurangi dengan metrik Hessian. Nah, metrik identitas itu yang metrik diagonal yang isinya kosong tapi diagonal utamanya itu 1 gitu. Nah, habis itu kalian bisa membuat tabel yang isinya K, knot kalian, GCV kalian dalam knot yang bersesuaian dan MSE kalian dalam knot yang bersesuaian. Kemudian saya order, saya urutkan berdasarkan GCV terkecil karena saya mau lihat knot mana sih yang paling memberikan model terbaik gitu ya. Dan saya hanya akan menampilkan 10 data saja, 10 knot saja yang menghasilkan knot terbaik. Saya run. Oke, cukup panjang ya. Nah, sebenarnya kita itu hanya menghitung GCV ya. Jadi apa yang akan dihasilkan GCV ya ini? Ada nomornya, urutannya aja ya. Terus ada titik-titik knot yang kita cobakan. Nanti akan ada 10 dengan titik knot optimal. Terus GCV kalian, kemudian MSE kalian itu yang dihasilkan dari sintaks GCV tadi. Nah, sedangkan untuk pemodelan, ini kalian butuh inputan prediktor, respon, atau variabel X, variabel Y, M-nya order kalian, dan knotnya. Knotnya di sini bisa lebih dari satu karena saya menggunakan inputan vektor. Nah, kalian bisa menuliskan sintak ini hampir sama ya, 90% sama persis dengan si perhitungan GCV. Karena kan kalau kalian mau hitung GCV, otomatis kalian harus membuat sintaks ini, model spline ini kan. Nah, bedanya yang saya keluarkan atau saya return, yang saya cetak hasilnya itu bukan titik knotnya berapa, GCV-nya berapa, MS-nya berapa, tapi yang saya return adalah betanya. Ini ya beta. Jadi koefisien regresinya dan juga ini plotnya. Jadi kan plot tadi itu yang kita buat itu nggak ada garis regresinya, cuma titik-titik tok. Nah, dengan adanya output plot ini, nanti kalian akan menghasilkan sebuah plot yang ada garis estimasi regresi spline-nya. Oke, kita run dulu ya. Ini saya perbesar biar nanti kelihatan gambarnya. Ini tadi udah GCV. Nah, ini model spline. Alright. Jadi, di sini saya akan mencobakan regresi spline, model spline dengan order 2 dan 1 titik knot, dan order 3 dengan 1 titik knot. Kenapa saya menggunakan 1 titik knot semua? Karena dalam perhitungan GCV saya, ya saya sebutkan tadi, ini ya, saya menggunakan M plus 1, jadi knotnya cuma 1. Kalau kalian pengen 2 knot, 3 knot, ya tambahin saja M plus 2 kayak itu, M plus 3 kayak itu. Dan ininya pun ditambah 1 kalau M plus 2, kalau M plus 3 ya tambah 2 kayak itu ya. Ada 2 translated lagi maksudnya. Kayak gitu. Jadi di sini saya akan input Y saya, X saya, kemudian order saya. Ini ya, 2. Terus knot saya. Nah, knotnya itu berapa sih yang optimal? Nah, ternyata kalau kalian lihat, nah, ini ya, yang optimal itu di 54, umur 54, belokan yang optimal. Jadi, dia menghasilkan GCV terendah, yaitu 26,2, yang lain itu kan semakin besar ke bawahnya ya. Nah, MSE-nya pun terendah, berbeda dengan regresi kernel, karena kalau bandwidth-nya makin besar itu kan makin jelek ya kalau nggak salah. Jadi, untuk cari amannya, kalian kalau menggunakan regresi non-parametrik, mendingan jangan pakai MSE, mendingan pakai GCV aja, GCV terkecil gitu. Jadi ini GCV terkecil miliknya titik knot 54, jadi pemodelannya kita akan input dengan, nah ini, knotnya 54. Jadi kita lihat hasilnya. Oke, nah ini kan ada belokan di sini. Jadi kalau regresi biasa kan pasti lurus gitu aja, atau enggak turun gitu, atau naik gitu. Nah, sedangkan di regresi spline kalian bisa ada belokan, yang namanya ini titik knot kayak gitu. Jadi jelas ya, karena udah ada visualisasinya. Jadi itu sih, tapi kayaknya kurang mulus ya. Nanti kita akan coba dengan order 3, tapi kita lihat dulu estimasi parameternya, cara bacanya gimana. Nah ini, estimasinya ini 204, beta 0-nya terus min 0,1 dan 0,875. Kalau kalian lihat, di slide akhir ini ada 204, 0,1, dan 0,875. Nah, untuk beta yang terakhir, ini ya, ini tuh miliknya sih translated. Jadi yang kedua ini tuh miliknya yang order biasa, yang ini miliknya translated. Jadi
ketika titik knotnya tadi kan 54 ya, titik knotnya. Ketika X-nya kurang dari 54, maka nggak ada transited-nya. Cuma 204 dan 0,1 ini kali X. Nah, ketika X-nya lebih besar dari 54 atau titik knot kalian, maka ada tambahan ini. Beta yang 2 tadi. Dengan kalikannya nggak X ya, tapi X min 54 kayak gitu. Nah, kalau orde 3 ini kalian lihat ada kuadratnya. Jadi kan kalau orde 2 ya cuma 1, 2 gitu aja ya. Ada 2 ini, konstanta atau koefisien. Konstanta dan koefisien gitu ya. Kalau di orde 3 kan di sintaks saya M pangkat Mn1. Jadi kalau ordenya 3 berarti kan Mn1 itu 2 ya. Jadi maksimalnya itu 2. Jadi di sini ada tanpa X, ini X dan X kuadrat. Kalau ordenya 3. Ayo kita lihat di sintaks ini. Ini ya. Oke. Kita run. Nah, optimumnya di knot 52. Nah, beda ya. Kalau ordenya 2, titik optimumnya di 54. Kalau ordenya 3, titik optimumnya di 52 knotnya. Itu. Kalau kalian lihat, nah ini kan lebih bagus sih sebenarnya kalau orde 3 kayaknya lebih mulus. Nah, tapi takutnya kalau terlalu mulus nanti overfitting ya. Nah, jadi di sini ada 3 beta. Nah, beta 0, beta 1, beta 2 itu miliknya yang orde biasa dan beta 3 yang 0,32 ini miliknya di transited. Nah, ini 0,32 itu miliknya transited. Jadi ketika X-nya kurang dari knot kalian 52 ya, itu akan nilainya ini ya, persamaan regresinya. Tapi ketika X-nya lebih besar dari 52, lebih besar sama dengan 52 itu nanti ada tambahan ini. 0,32 kali X min 52 dipangkatkan orde kalian. 2 kayak gitu. Nah, itu sih kalau kalian menggunakan regresi spline. Mungkin kalian sudah jelas ya. Jelas gak jelas pasti jelas lah ya. Kalau kernel itu kemarin itu saya lupa menampilkan hasilnya di sininya ya. Jadi kalau kemarin episode yang sebelumnya itu saya hanya menampilkan plotnya padahal di sana juga ada output Y topinya. Jadi kalau kalian menggunakan sintaks sendiri, kalian bisa mengatur kalian pengen menampilkan apa aja. Bisa aja kalian cuma pengen menampilkan plot dan garis regresinya. Kalian juga bisa nambahin koefisien-koefisien betanya, outputnya itu ya. Terus juga kalian bisa menampilkan juga Y topinya kayak kemarin kernel, cuma saya lupa tunjukkan. Ya mungkin kalian bisa run sendiri gitu. Jadi kalian dengan menggunakan sintaks sendiri, kalian bisa mengatur output yang kalian inginkan kayak itu. Oke, mungkin cukup sekian seri regression parametric spline kali ini. Oke, see you next time. Bye-bye.